Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu asairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha susan ila man fataha hadil qaryah susan ila mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bertemu di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan masih menerangkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man Bismillahirrahmanirrahim, ngucap Bismillahirrahmanirrahim, kutiba dan tulis sapa man minal abrari setengah saking golongane wong kang bejo, wong sing bagus, wa bari ala lebaran sapa man minal kufri saking sifat kufur, wan nifaqi lan sifat munafik. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan ditulis baginya golongan orang-orang yang baik. Abror itu artinya baik, serta akan terlepas dari sifat kufur dan sifat munafik. Karena orang yang kufur, arti kufur itu ingkar. Kufur, kafir padha wae, artinya ingkar. Ingkar kepada Allah. Karena orang yang kufur itu adalah orang yang mengingkari Allah. Dan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti orang yang mengakui Allah, bahwa Allah mempunyai peran di dalam kehidupan kita. Maka orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim lebaran itu terlepas, terbebas dari sifat kufur, wan nifaqi, serta terbebas dari sifat nifaq. Nifaq itu munafik. Munafik itu antara dohir dan batin tidak sama, itu namanya munafik. Lisan dan hati tidak sama, perbuatan dan maksud tidak sama. Sodakoh tibake kepingin dipilih, nah itu namanya
tidak sama itu namanya. Lah orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti orang ini adalah mengatasnamakan Allah pada setiap tujuannya. Maka orang yang seperti itu berlepas dari sifat munafik karena tujuannya kembali kepada. Nah, ini bagi orang yang memahami maksud dari Bismillahirrahmanirrahim. Ora paham maksudnya wis pokok muni wae. Lah niki sing rada susah. Nah, orang yang memahami maksud dari bismillah. Dalam kandungan Bismillahirrahmanirrahim itu kan bisa diartikan dengan menyebut nama Allah, aku melakukan aktivitas. Nah, terkandung di dalamnya seperti dengan menyebut nama Allah, aku melakukan perbuatan. Maka dia meluruskan kembali niat. Ar-Rahman yang maha pengasih bagi semua makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya yang taat, orang yang durhaka pun kecipratan sifat rahmannya Allah. Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang, khusus bagi orang-orang yang iman kepada Allah. Maka bismillah itu begitu luar biasa. Ini antara lain keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, pertemuan yang lalu saya janji akan menerangkan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Walaupun sudah lewat tanggal 1-nya sudah lewat, tidak apa-apa. Karena masih ada kesempatan. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna lima sumiya Sya'ban?" Para sahabat, apakah kalian tahu kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban? Ya pun tanggal piro Sya'ban ini? Tanggal pinten niki Sya'ban ini? Hah? Ini gak pate ana sing niteni, soalnya bayarane gak nganggo Sya'ban. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Atadruna lima sumiya Sya'ban?" Apakah kalian tahu kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban? Maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan utusannya yang lebih tahu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir." Karena di dalam bulan ini yatasya'abu, ya ini Sya'ban, yatasya'abu, dijadikan bercabang-cabang setiap kebaikan. Jenengan sedekah di luar bulan Sya'ban kepada fakir miskin 1 diganti 10. Sedekah di luar bulan Sya'ban kepada kerabat yang membutuhkan 1 diganti 700, lebih banyak daripada kepada fakir miskin. Sedekah kepada orang yang tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu, atau sing rawuh niki kok disedekahi, masih sing tekon niku konglomerat disedekahi. Di luar bulan Sya'ban 1 diganti 1000, paling banyak itu. Lebih banyak itu di luar bulan Sya'ban. Sedekah nang nggone kiai ini luwih akeh meneh mestine. Tetapi khusus di bulan Sya'ban dilipat gandakan sampai bilangan yang tidak terhingga. Jadi nek tengene fakir miskin di luar bulan Sya'ban diganti 10 kali lipat, di bulan Sya'ban jauh lebih banyak. Maka bulan ini disebut bulan bercabang-cabangnya kebaikan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang memanfaatkan peluang ini, kesempatan ini untuk melakukan kebagusan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Fadlu Sya'ban ala syairi syuhur kafadli ala syairil anbiya." Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaanku dibandingkan semua nabi. Jumlah nabi 144.000. Semua nabi
dikumpulkan ilmunya, pengetahuannya, dikumpulkan mukjizatnya. 124.000 nabi dikumpulkan semua pengetahuannya, semua ilmunya, semua mukjizatnya, itu tidak pernah bisa menyamai Rasulullah. Itu perbandingan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain, tidak pernah bisa. Bahkan 50%-nya pun tidak, separuhnya pun tidak. Itu perbandingan semua para nabi. Nah, ini Rasulullah. Lah itu perbandingan bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan selain Sya'ban. Loh bagaimana Pak dengan bulan Ramadan? Terusane hadis. Wa fadlu ramadhana ala sa'iri zuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadihi. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Allah dibandingkan hamba-hambanya. Nah, itu malah pol melih. Malah lebih utama. Hadis yang lain. Ini masih menerangkan Sya'ban, belum nisfu Sya'ban, masih bulan Sya'ban. Rasulullah menyampaikan, man adzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu anil maksiati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanah minal balaya wal amradi kulliha. Man adzama Sya'bana, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, memuliakan bulan Sya'ban, menghormati bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, disertai ketakwaan kepada Allah Ta'ala, wa amila bi ta'atihi, serta melakukan ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya ketaatan itu, sedekah, puasa, wiridan, maca Quran, semua itu bentuk ketaatan. Wa amsaka nafsahu anil maksiati, ngeker nafsu, napa ngeker niku, menahan nafsu dari melakukan perbuatan maksiat. Orang yang seperti ini ghafarallahu ta'ala dzunubahu, dosanya diampuni oleh Allah di bulan Sya'ban. Wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanah, di tahun itu Allah akan memberikan keamanan, minal balaya, dari segala macam bencana, wal amradi, dari segala macam penyakit, kulliha, kesemuanya di dalam tahun itu. Ini orang-orang yang memuliakan bulan Sya'ban. Loh berarti nek mulyake bulan Sya'ban itu saged terbebas dari bencana, Pak. Insya Allah sesuai hadis yang disampaikan Rasulullah. Bencana napa mawon pun sembarang, karena tidak disebut dalam hadis ini bencana apa. Bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana utang, bencana macam-macam. Ngoten kula tak memuliakan bulan Sya'ban mawon. Muga-muga utang kula ndang lunas. Nggih, insyaallah lunas, tapi ya bayaran. Aja mulyakno Sya'ban tok terus gak bayar ya gak iso, tapi nggih dibayar. Wal amradi, dan segala macam penyakit kulliha. Penyakit yang jenis apa tidak disebut dalam hadis ini, berarti bersifat umum, baik penyakit jasmani ataupun penyakit ruhani. Nah, penyakit jasmani itu tidak terlalu berat itu. Sing berat itu kalau penyakit ruhani, gak ketok, wonge ketok sehat tapi merusak, tidak hanya rusak dirinya tapi merusak orang. Nah, itu lebih berat. Jadi yang paling bahaya itu sebenarnya penyakit rohani tadi. Ya, penyakit jasmani itu kan ketok. Nah, penyakit rohani itu tidak tampak. Lah ini termasuk keutamaan bulan Sya'ban. Selain dilipat gandakan sampai tidak terhingga apa-apa kebaikan yang dilakukan, juga orang yang memuliakan bulan Sya'ban itu akan mendapatkan ampunan serta keamanan. Hadis yang lain,
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Innallaha ta'ala khalaqal bahra min nuri tahtal arsy summa khalaqa malakan. Dawa hadis langsung kula terjemah mawon. Sesungguhnya Allah itu menciptakan lautan di bawah ars dari cahaya. Kemudian Allah menciptakan satu malaikat yang mempunyai dua sayap. Kepala malaikat ini di bawah ars, kakinya itu di bawah bumi yang ketujuh. Berarti orang karu-karuan gede. Bila sayapnya dibentangkan itu ujung timur dan ujung barat. Totokane etan, totokane kulon. Ini besarnya malaikat. Fa idza shalal abdu alayya fi syahri Sya'ban, ketika seorang hamba membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, ketika seorang hamba membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban, berarti khusus. Berarti khusus ini. Kelanjutannya hadis, amarallahu dzalikal malaku ayah misa fi ma'il hayat. Kalau ada seorang hamba membaca sholawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban, malaikat yang besar tadi itu diperintah oleh Allah untuk selulup. Apa selulup itu? Menyelam. Fima il hayati, di air kehidupan, air yang diminum Nabi Khidir, ma'ul hayati. Sehingga Nabi Khidir itu nggak mati-mati, matinya nanti setelah bertemu dengan Nabi Isa melawan Dajjal, nanti di belakang itu matinya Nabi Khidir. Menyelam di ma'ul hayat, kemudian malaikat ini mentas keluar. Malaikat yang kepalanya di bawah ars, kakinya di bawah bumi yang ketujuh, sayapnya dari ujung timur ke barat, mentas. Apa mentas itu? Pokok mentas lah ya. Kemudian setelah menyelam di air kehidupan tadi, mentas, mengibas-ngibaskan sayapnya. Kira-kira tetesan air itu seberapa banyak kira-kira? Kira-kira saja. Sirahnya tenggane ares, sikile teng bumi yang lapis ketujuh. Kira-kira tetesane tok, cipratane tok niku bumi wis kelelep kira-kira. Saking banyak. Dari setiap tetesan itu oleh Allah dijadikan malaikat semua. Dari setiap tetesan. Semua malaikat dari tetesan ini tadi diperintahkan Allah untuk mendoakan orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Membaca sholawat di luar bulan Sya'ban, man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu biha asra. Baca sholawat kepada Rasulullah di luar bulan Sya'ban sekali mendapatkan rahmat 10 kali. Itu di luar bulan, khusus di bulan Sya'ban tidak terhingga. Ini ya tasya'abu, bercabang-cabang. Bulan Rajab itu bulan sholat, karena diturunkannya perintah sholat. Bulan Sya'ban itu bulan sholawat, karena diturunkannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Perintah untuk membaca sholawat. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain tidak saya baca semua tentang keutamaan bulan Sya'ban. Sekarang kita menginjak nisfu Sya'ban. Sering kita dengar malam pertengahan bulan Sya'ban. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban wa qala. Malaikat Jibril mendatangiku ketika pertengahan bulan Sya'ban dan mengatakan, ya Muhammad, hadihi lailatan tuftahu fiha abwabus sama'i wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, malam ini adalah malam dibukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Fakum, maka berdirilah, bangunlah, wasolli, lakukanlah sholat, warfa' ra'saka wa yadaika ila sama'i,
angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit, artinya berdoalah. Fakultu, maka Rasulullah menyampaikan, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, ini malam apa? Rasulullah tidak tahu berarti. Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babim minar rahmah. Malam ini adalah malam dibukanya 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusriku billahi syai'a. Allah mengampuni semua makhluk kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi malam nisfu Sa'ban itu Allah mengampuni semua makhluk kecuali pertama orang yang menyekutukan Allah. Illa mangkana sahiron, yang kedua yang tidak diampuni, yang tidak kebagian rahmat Allah di malam nisfu Sa'ban itu tidak hanya ampunan, termasuk rezeki, termasuk terhindar dari bencana, itu rahmat Allah. Yang kedua yang tidak dikabulkan di malam nisfu Sa'ban adalah illa mangkana sahiron, tukang sihir. Tukang sihir. Kalau mboten nate nyihir wong kok Pak, kula niki mboten nate nyantet, ya gak tahu apa jenenge nyihir wong. Tapi kula tahu ndongakno elek wong, muga-muga metu teko omahe ketabrak sepur. Iku padha karo sihir. Mendoakan orang celaka. Sama itu. Kok mau ketabrak sepur ndase pecah, dengkule remek, lha yo tambah nemen meleh. Ila mangkana sahiron, orang-orang yang tukang sihir itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Au kahinan, juru ramal. Jangan eling-eling nggih. Juru ramal itu tidak akan kebagian keberkahan nisfu Sa'ban. Loh, bagaimana dengan Rasulullah yang menyatakan sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang satu masa pada umatku begini. Banyak hadis begini. Apakah itu Rasulullah meramal? Bukan. Ini pun kalau terangkan di awal di muqaddimah. Bukan. Kalau Rasulullah yang mengatakan, Rasulullah itu membaca tulisan takdir. Berarti pasti terjadi. Kalau ramalan itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kula sawanten ngene kiai terus diaturi kalau kiai, kowe minggu ngarep aja rono lho ya. Kowe nek rono cilaka kowe. Apakah ini ramalan? Apakah ini ramalan? Kalau yang mengatakan ulama bukan. Awas hati-hati. Kenapa? Hadis lagi. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanduru bin nurillah. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang mukmin. Nek kula jenengan durung mukmin, sik belajar dadi mukmin. Kalau ulama itu sudah mukmin. Karena ulama itu memandang dengan cahaya Allah. Maka firasatnya itu dibimbing oleh bukan ramalan sudah. Nah, nek kula jenengan iki sesuk aja rono, jelas ngeramal. Wis gak pantes lah muni ngono. Gak pantes. Orang-orang yang juru ramal itu maka tidak akan mendapatkan keberkahan nisfu Sa'ban. Yang ketiga, au musahinan, pendendam. Punya dendam dengan orang lain. Nyimpen loro hati. Hati tenono. Nah, tidak akan mendapatkan keberkahan nisfu Sa'ban. Makanya nek mendekati puasa kita sering sudah menjadi kebiasaan ya, tapi sudah mulai luntur juga. Arep poso yu sepurone ya bek ana salah lupute. Dulu kan begitu ya. Mulai luntur budaya ini. Ini maksudnya untuk mencari keberkahan nisfu Sa'ban tadi. Jadi dendam-dendam, sakit hati itu dihilangkan. Ape poso yu sepurane sing akeh bek ana salah lupute, menghilangkan dendam dalam hati. Itu luar biasa. Au mudminah khamrin, atau peminum khamr, tukang mendem, tukang mabuk, tukang koplo, tukang ekstasi. Nah, kecuali tukang batu enggak masuk.
kecuali tukang batu, tukang pijet ya orang masuk. Au musirron ala zina, atau orang yang terbiasa melakukan zina. Nuwun sewu, zina itu banyak. Ada zina besar, ada zina kecil, kan begitu ya. Nah, jadi apa hadis ini dimaksud di mana? Nah, karena tidak disebut maka bersifat umum. Musirron ala zina, rutin melakukan zina. Ya. Senajan zina cilik tapi istiqomah. Lagi kan ruwet nih. Nah, di nisfu Sa'ban orang yang istiqomah melakukan zina itu tidak akan mendapatkan keberkahannya nisfu Sa'ban. Naudzubillah min dzalik. Au akilar riba, wong sing mangan duit riba, uang riba tidak mendapatkan keberkahan. Au aqal walidaini, wong sing wani karo wong tuwa, durhaka kepada orang tua. Orang tua itu ada 3. Itu saya ulangi lagi. Pertama, man yuwaliduka, yang melahirkan kita, emak karo bapak. Emak tiri, bapak tiri wis padha ae. Nomor 2, man yuzawijuka, sing bojone dirabi, berarti mara tuwa. Aja sampai ana kalimat gelem anake gak gelem. Nah, itu orang tua kita juga. Kita durhaka sama mertua, berarti durhaka sama orang tua. Nomor 3, man yu'allimuka, sing mulang agama, para kiai, para ulama. Mangkane nek arep mlebu bulan Ramadan, biasane ziarah kubur tenggene wong tua sing sudah meninggal. Ini merupakan bakti kepada orang tua. Wong tuane kuburane adoh, akhire dikirimi donga. Merupakan wujud bakti anak kepada orang tua supaya mendapatkan keberkahan nisfu Sa'ban. Nek teng kampung kula nek arep poso niku menjadi kebiasaan, sowan tenggene kiyaine niku sudah kebiasaan. Njaluk sepuro, njaluk donga. Masyaallah. Rada legrek yo an kiai ini. Nek teko niku wong 50, oh ten rombongane. Dikongkon protokol yo angel wisan. Selanjutnya, awin namami, orang yang pengadu domba, senengane adu-adu, tidak mendapatkan keberkahan itu. Keberkahan nisfu Sa'ban, senengane adu-adu. Yuh tak omongi ya ana apa. Aku ya gak maksud apa-apa lho ya, aku mek cerita. Iko lho, si A iko lho. Wingi lho ngomong sampean niku ngene jarene. Niku jenenge wong adu. Niku gak oleh keberkahan. Au qati ar-rahim, atau orang yang memutus persaudaraan, memutus tali silaturahim. Makanya nek arep mlebu Ramadan kita sering melihat dulu tapi niku saling mensilaturahim, saling bersilaturahim satu dengan yang lain. Sekarang mulai terkikis silaturahimnya lewat WA. Nggih, makanya saya ndak mau pakai WA. Nek takoni napa Pak kok mboten damel WA? Gak, WA itu wong gak duwe duit. Ya kan gak tahu bayar nek pakai WA. Nah, saya kan gak pakai WA berarti duit-duit, nggih. Ono ae alasan iki. Jadi zaman dulu itu kita sering mensilaturahimi keluarga kita, kerabat kita, teman kita, sehingga kita tahu kondisi keluarganya, rumahnya, kenal anake. Oh iki anake koncoku ngerti, iki dulurku ngerti, iki anake ponakanku ngerti. Zaman dulu, zaman saiki misanan ae gak ngerti. Loh ini alasannya kita sudah ada kemudahan bisa bersilaturahim melalui akhirnya tambah suwi tambah gak kenal dulure. Orang yang memutus tali silaturahim tidak akan mendapatkan keberkahan nisfu Sa'ban. Fa inna haula ila yaghfiru lahum, semua itu tidak akan mendapatkan ampunan hatta yatubu au yatruku, sehingga mereka bertobat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan itu. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi keluar dari kamarnya Rasulullah. Fa shalla, kemudian melakukan salat, wa baka fi sujudihi, kemudian sujud dan di dalam sujudnya Rasulullah menangis.
Wa huwa yaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa saqatika wa la usin sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Ini doa dalam sujudnya Rasulullah ketika malam nisfu Sya'ban. Hadis yang lain, wakeh hadis ini. Kalau wacake hadis siji kadang wong niku sik Pak niku hadise dhaif apa ora wis rewel ngoten. Kalau wacane sing wakeh pisan. Engko langsung meneng. Lho nggih saestu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha." Ketika datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, berdirilah di malam harinya. Maksudnya hidupkanlah malamnya dengan melakukan sholat, zikir dan lain sebagainya. Sholat apa Pak? Sholat sunnah mutlak. Nek bengi sholat nopo kulinane lakoni. Sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, sholat tasbih boleh, sholat tahajud boleh, sholat duha gak panggonane, bengi mboten panggonane. Jadi tidak disebut sholat nisfu Sya'ban, usolli sunatan li nisfi Sya'ban, tidak, tetapi sholat gitu saja. Apakah ada sholat seperti itu? Banyak. Rasulullah ketika Isra itu naik buraq sampai di Madyan, oleh malaikat Jibril diperintah turun. Panjang Nabi sholat riyen mriki. Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak, usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Wasumu yaumaha, berpuasalah di siang harinya. Nek wayah nisu Sya'ban bengine kongkon melek, awane kongkon kosong. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Allah pada malam itu turun ke langit dunia. Awas keliru, ini majazi, bukan Allah turun manggon langit dunia, bukan. Tapi rahmatnya Allah itu diturunkan sehingga lebih mudah untuk kita dapatkan. Fayaqulu, maka kemudian Allah menawarkan kepada penduduk bumi. Apa yang ditawarkan? Alamin mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Wahai orang-orang yang minta ampun, aku ampuni. Alamin mustarzikin fa'arzuquhu. Wahai orang-orang yang minta rizki, aku beri rizki. Ini tawa-tawa. Panjenengan jaluk pas gak ditawani, angel napa mboten? Angel. Tapi nek pas ditawani gak usah njaluk, mantuk ngono tok wis dikek. Gelem dhuwit lah. Sampeyan gak usah jawab, iya gak usah, mantuk ngono dikeki mboten. Nah, niki bedane. Nek wis ditawani niku gampang. Alamin mustarzikin fa'arzuquhu. He wong-wong sing njaluk rezeki, wahai orang-orang yang minta rezeki, aku beri rezeki. Rezeki itu tidak hanya uang, kesehatan, ketentraman rumah tangga, ilmu, kesehatan, itu semua rezeki. Malam nisfu Sya'ban Allah menawarkan pada kita. Alamin mubtala fa'wa fihi. Wahai orang-orang yang sedang dalam mendapatkan bencana, musibah, fa'wa fihi, aku akan menolong kalian. Ditawani karo Gusti Allah. Ditawani kok meneng wae, kira-kira ya napa? Jenengan duwe kanca apik lah ditawani, cak gelem dhuwit meneng. Oleh 2 jam tawani meneh, cak gelem dhuwit meneng. Oleh 2 jam tawani malih, Pak gelem dhuwit meneng. Kira-kira sing nawani pegel apa? Ini jenengan sing jawab, mboten kula nggih. Ditawani kok meneng ae, tidak menggubris. Maka suatu ketika Allah tidak menggubris kita. Nauzubillah min dzalik. Ini berat sekali. Berat sekali. Terus masih titik-titik lu sampean ono reaksi lah nek ditawani Gusti Allah. He wong-wong sing njaluk rezeki tak kei rezeki. Masih titik ini kudu ono efek iki. Ngoten paling jak njawabe ngoten. Nggih Gusti.
Tapi yo gak pantes nemen lah masuk karo Gusti Allah mek ngoten. Maka Rasulullah pun kemudian menyampaikan fayaghfirul mustafin wa yarhamlil mustarhimin. Allah mengampuni orang-orang yang mohon ampun dan memberikan belas kasih kepada orang-orang yang mohon belas kasih. Maka banyak-banyaklah di malam nisfu Sa'ban membaca doa. Apa doanya? Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir dzunubana fa inna maghfirataka awsa'u min jami'i dzunubina. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Niki dibolan baleni terus nek wayah nisfu Sa'ban. Insyaallah sampean gak apal. Insyaallah. Niku dungane. Nah, nggih. Nah, niku dungane. Maka Allah akan memberikan curahan rahmat kepada kita. Masyaallah. Dengan catatan kita berlepas dari golongan orang-orang yang saya sebut tadi, tidak syirik kepada Allah, tidak pendendam, bukan tukang sihir dan lain sebagainya. Masya Allah. Para jamaah, ini adalah hal yang kita lakukan ketika malam nisfu Sa'ban. Hadis yang lain, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min Sa'ban lam yamut qalbahu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, wa lailatan nisfi min Sa'ban, dan menghidupkan malam nisfu Sa'ban, lam yamut qalbahu, maka tidak akan mati hatinya. Hina tamutul qulub, ketika banyak hati mati. Jadi ketika terjadi pandemi, banyak hati yang mengeras, banyak hati yang membeku bahkan mati. Orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu hatinya tetap hidup. Hatinya tetap hidup. Ini nisfu Sa'ban. Wiridane napa mawon Pak? Nggih niku wau, ya Ghaffar niku wau. Enten sing nglakoni maca Yasin ping 3. Nah, bar maghrib niku maca Yasin ping 3. Itu juga bagus karena malam itu Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya ketetapan Allah itu menjadi dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Maca Yasin pertama niku dongane supaya diparingi panjang umur sing barokah. Yasin sing pertama. Maca Yasin sing kedua niku dongane njaluk supaya diparingi rezeki sing barokah. Umpama tulisane umur niku 60 tahun, njaluk diparingi luwih dawa. Tapi panjangnya umur itu yang berkah. Umpama tulisane takdir rezeki iku sesuk oleh 100.000, tahun iki oleh 5 juta umpamane, njaluk teng Gusti Allah supaya tulisane dirubah. Sing dijaluk iku tulisane tadi. Karena itu paling penting. Yang ketiga, minta kepada baca Yasin yang ketiga, minta kepada Allah supaya subutul iman, ditetapkan imannya. Jadi baca Yasin 3 kali itu niatnya beda-beda. Pertama, panjang umur yang berkah. Yang kedua, rezeki yang berkah. Yang ketiga, minta ketetapan iman. Pun para jamaah, sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Iya, monggo. Assalamualaikum.
Monggo langsung mawon. Waalaikumsalam. Saya belum pernah dengar cerita itu, jadi saya tidak bisa jawab. Jadi apakah benar Rasulullah pernah memikirkan lah bahasanya ya, memikirkan tentang kiblat yang tidak benar. Saya belum pernah dengar cerita itu. Jadi kalau belum pernah dengar saya tidak berani. Jadi begitu. Ada yang lain mungkin? Iya. Kalau malam itu kita akan melakukan kebaikan termasuk sholat, tetapi dia tidak minta apa-apa, tapi pemikiran yang melakukan sholat tadi Allah lebih mengerti apa yang ada dalam umat-umat kita. Pertanyaan itu apa? Pertanyaannya ya, apa yang diceritakan waktu Nabi Ibrahim dibakar, kami kok tidak minta kepada Allah lebih mengerti apa. Bagaimana halnya ketika orang itu melakukan ibadah saja tanpa meminta kepada Allah? Sebagaimana Nabi Ibrahim. Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh saja. Tetapi ada hadis yang menyebut, insya Allah di sini nanti ada menerangkan tentang keutamaan doa. Masih lama tapi itu. Jadi Allah itu marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Dan Allah itu menyukai orang yang banyak berdoa. Artinya apa? Sekali waktu kita memang perlu bahwa kita merasa Allah mengerti. Tidak perlu kita minta, malu untuk minta. Aku sekalian jaluk, aku izin. Sekali waktu kita perlu begitu. Tapi sekali waktu kita juga perlu banyak meminta. Artinya kita bersandar kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan itu Allah yang memutuskan. Sholat itu artinya doa. Arti sholat itu doa. Di dalam sholat itu juga banyak doanya. Rabbi firli warhamni, itu kan doa semua. Maka Allah mencintai orang yang banyak berdoa. Selemah-lemahnya orang adalah orang yang paling sedikit doa. Itu selemah-lemah orang. Tapi sekali waktu kita merasa malu kepada Allah karena terlalu banyak meminta. Akan jaluk gak patek Allah nyambut. Gawe ini kan begitu kan sungkan ya. Bolak-balik nakokno bayaran tapi gak patek gelem. Itu ya gak pantas nemang. Sekali waktu kita perlu melakukan sing akeh nyambut gawe gak usah nakokno bayaran. Itu etika kategori. Apakah boleh kita tidak meminta? Boleh. Lah nek wis diberi kesempatan meminta, ingat ada etika untuk meminta. Gak terus ngoyo ae mumpung iki dibuka kesempatan ndonga sak karepmu ya Allah Gusti panjenengan paringi kula niki tanah mboten kata-kata 400 hektar mawon. Lah itu doa yang mengikuti hawa nafsu. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan etika. Ngoten kurang lebih. Nggih, Bapak mau. Waalaikumsalam. Bagaimana halnya dengan banyak bertanya? Bani Israel, surah Al-Baqarah itu,
Kebetulan saya ngaji tafsir baru sampai situ. Diperintah oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, bertanya kepada Nabi Musa. Takon, akhirnya hampir-hampir Bani Israel itu tidak bisa melakukan. Jadi banyak bertanya di dalam hal tertentu itu dilarang, bahkan ya termasuk dilarang. Tetapi di dalam hal tertentu itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Nabi Musa itu termasuk orang yang banyak bertanya kepada Allah. Dalam Quran sampai akhirnya Nabi Musa diberi pelajaran, ditemukan dengan Nabi Khidir. Nah, kan begitu ceritanya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, kowe gak kuat melu aku. Kan begitu, sudah diberi gambaran. Nabi Musa setengah memaksa. Akhirnya diberi syarat, ya melu aku tapi gak usah takon. Ini menunjukkan Nabi Musa senang takon. Tapi gak kuat pula. Itu Nabi. Nggak kuat, nggak bertanya, nggak kuat. Jadi ada beberapa hal itu yang kita harus bertanya. Contoh, ketika kita belajar tentang fikih, bab wudu, bab sholat, kita nggak paham, kemudian kita nggak bertanya, loh kan kita ibadahnya menjadi rusak. Nah, hal-hal yang pokok maka kita sebaiknya bertanya. Kita diterangkan tapi kita nggak paham tentang sholat itu, tentang puasa, tentang toharo. Maka bertanya, karena itu menyangkut dengan hal-hal yang prinsip. Tetapi sebagaimana kasusnya Bani Israel, dikongkon golek sapi, beliau sapi, takon, sing yok nopo, sing abang nopo, sing ijo, sing gede nopo, sing cilik, lanang nopo, wedok, bulet kakean takel lah. Ini bukan hal prinsip sebenarnya. Mereka mengada-ngadakan pertanyaan supaya mereka bisa terlepas untuk tidak melakukan. Dan bertanya itu memang ada caranya. Kalau ingin ngaji di salah satu masjid, saya ditanya tentang hukum tentang sholat jamaah yang bersambungan. Terus pun dihukumnya Pak, menurut Pak Ustadz A begini. Nah, bila sudah menyebut begitu dalam pertanyaan, saya tidak akan menjawab karena itu tidak pantas. Jadi dia mengatakan menurut Ustadz A begini, menurut Bapak bagaimana? Nah, itu jenenge wong adu-adu jeneng. Itu tidak pantas, tidak boleh. Jadi bertanya sendiri itu ada etika. Jadi begitu Bapak, ada beberapa hal yang kita harus bertanya, ada beberapa hal yang kita tidak selayaknya untuk bertanya. Kalau di pesantren, wah tambah luar biasa lagi. Kok kiai metu saka omah nyabrang, keluar dari dalam mau nyabrang gitu. Santri-santri di lapangan langsung diam, berdiri diam, tunduk, menundukkan kepala sampai kiai ini lewat. Setelah itu baru bergerak lagi. Jelas tidak kawani takon, memang itu tak etika. Nah, itu etika. Nah, itu di pesantren begitu. Kalau kita kan tidak di pesantren ya, dari besar. Jadi begitu Bapak kurang lebih. Sampun ngoten riyen. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.